Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hafifah, saya dari Prodi Ekonomi Syariah kelas 2C. Di sini saya akan menjawab soal UAS untuk mata kuliah pengantar ekonomi. Baiklah, untuk soal pertama tentang teori produksi dan biaya produksi. Untuk teori produksi sendiri yaitu menerangkan tentang hubungan antara tujuan produksi yang diinginkan dengan faktor-faktor produksi yang terlibat. Atau dengan kata lain, teori produksi mengajarkan sebuah mekanisme agar produksi dapat mencapai tujuan yang diharapkan dengan memaksimalkan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh produsen. Untuk biaya produksi sendiri adalah semua beban yang harus ditanggung oleh produsen, atau bisa disebut semua pengeluaran yang dilakukan oleh perusahaan untuk memperoleh faktor-faktor produksi dan bahan-bahan mentah yang akan digunakan untuk menciptakan barang-barang yang diproduksikan perusahaan tersebut. Yang kedua adalah pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna sendiri adalah pasar atau perusahaan yang dapat memberikan pelayanan kepada pembeli, atau bisa disebut juga dengan pasar yang di dalamnya terdapat banyak penjual dan banyak pembeli. Dengan ketentuan kedua belah pihak, penjual maupun pembeli tidak dapat mengubah harga jual karena memang sudah ditetapkan oleh perusahaan. Yang ketiga, pasar monopoli dan pasar oligopoli. Untuk pasar monopoli sendiri ialah pasar yang hanya mempunyai satu perusahaan atau yang mempunyai satu produksi barang, yang mana mereka hanya mengeluarkan satu dan tidak ada perusahaan lain yang memproduksi barang tersebut. Dan untuk pasar oligopoli yaitu pasar yang terdiri dari sedikit produsen sementara ada banyak pembeli, dan pasar ini masuk ke dalam persaingan pasar tidak sempurna. Persaingan dalam pasar ini amat ketat antara satu produsen dan produsen yang lain, seringkali melakukan berbagai cara, terutama dalam promosi. Hal ini bertujuan untuk merebut pembeli karena barang yang dijualnya sama, atau bisa saling menggantikan. Dengan makin banyaknya pembeli, makin banyak pula. Untuk soal yang keempat yaitu pengertian pendapatan nasional dan pengukuran pendapatan nasional. Untuk pengertian pendapatan nasional sendiri yaitu suatu bentuk tolak ukur yang dipakai untuk memperhitungkan suatu perekonomian negara, untuk memperoleh gambaran tentang perekonomian yang sudah dicapai dan nilai pengeluaran yang diproduksi. Atau lebih singkatnya, pendapatan nasional adalah suatu alat ukur untuk menentukan tingkat perekonomian suatu negara. Untuk pengukuran pendapatan nasional sendiri adalah perhitungan dari jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh masyarakat, termasuk pendapatan yang diperoleh tanpa melakukan pekerjaan. Namun harus dikurangi laba ditahan, iuran asuransi dan jaminan sosial, dan ditambah pembayaran transfer. Baik, yang kelima yaitu keseimbangan pendapatan nasional. Pendapatan nasional sendiri yaitu rata-rata pendapatan yang diterima oleh sektor rumah tangga. Jadi, keseimbangan pendapatan nasional adalah suatu keinginan masyarakat untuk melakukan pengeluaran pembelanjaan atau pengeluaran untuk membeli barang dan jasa. Dan yang keenam, uang, bank, dan kebijakan moneter. Uang sendiri adalah alat tukar, atau bisa disebut suatu benda yang diterima secara umum oleh masyarakat untuk mengukur nilai, menukar, dan melakukan pembayaran atas pembelian barang dan jasa, serta pada waktu yang bersamaan bertindak sebagai alat penimbun kekayaan. Dan selanjutnya bank.
Bank sendiri kalau secara umum adalah tempat menyimpan uang atau meminjam uang. Dan sedangkan menurut Undang-Undang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dan untuk kebijakan moneter sendiri adalah suatu kebijakan yang diambil oleh bank sentral dengan tujuan memelihara dan menstabilkan mata uang agar perekonomian negara tersebut tidak anjlok. Kebijakan moneter dapat dilakukan dengan mengambil tindakan pengendalian jumlah uang yang beredar di masyarakat dan penetapan suku bunga. Yang ketujuh yaitu pertumbuhan ekonomi dan inflasi serta pengangguran. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator. Misalnya naiknya pendapatan nasional dan pendapatan per kapita. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan yang secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Ekonomi suatu negara sendiri dapat dikatakan bertumbuh jika kegiatan ekonomi masyarakatnya berdampak langsung kepada kenaikan produksi barang dan jasanya. Dan untuk inflasi sendiri adalah keadaan perekonomian negara di mana ada kecenderungan kenaikan harga-harga dan jasa dalam waktu panjang. Hal ini disebabkan karena tidak seimbangnya arus uang dan barang. Adapun kenaikannya bersifat sementara, yaitu seperti menjelang Hari Raya Idul Fitri. Itu banyak barang-barang yang mulai dinaikkan harganya. Dan secara garis besar, inflasi disebabkan karena uang yang beredar di masyarakat lebih banyak daripada yang dibutuhkan. Dan itu yang menyebabkan terjadinya inflasi. Yang selanjutnya yaitu pengangguran. Untuk pengangguran sendiri yaitu seseorang yang bisa dikatakan tidak memiliki pekerjaan. Dia disebut pengangguran karena tidak memiliki sesuatu yang dikerjakan, tidak dapat menghasilkan pendapatan atau uang. Dan pengangguran sendiri tidak hanya untuk orang-orang yang tidak bekerja. Pengangguran juga bisa dikatakan orang yang masih dalam mencari pekerjaan. Itu juga bisa disebut sebagai pengangguran. Atau bisa juga pengangguran disebutkan kepada orang-orang yang memiliki pekerjaan tapi tidak produktif. Jadi dia disebut pengangguran. Atau secara garis besarnya gini, seseorang yang tidak bisa menghasilkan uang. Maka itu mungkin hanya itu penjelasan yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya hanya itu yang masih saya pelajari. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.